Kemudian Muktamar NU di Palembang tahun 52 diputuskan NU menjadi partai politik Nahdlatul Ulama. Jangan lupa saudara bahwa NU itu partai politik. Partai politik Nahdlatul Ulama berdasarkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu jadi partai baru, hasil Muktamar Palembang kesepakatan ulama bahwa NU politik terang-terangan. Nah, disitulah NU jadi besar. Setelah jadi partai politik, NU jadi besar. Karena apa? Berperanan dalam mengatur negara. Di mana NU menang, bupatinya mesti NU. Karena Bung Karno menyerahkan, di mana partai itu menang, yaitu yang jadi bupati. Tahun 65 terjadilah pergerakan PKI. Nah, ketika pergerakan PKI muncul, Nahdlatul Ulama bersama-sama pemerintah yang mendirikan Orde Baru itu, yang mengusulkan Pak Harto jadi pejabat presiden itu Pak Jamaluddin Malik dari PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, seluruh pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Papua, baik Suriah maupun Tanfidiyatnya, seluruh pengurus anak cabang MWC dan ranting Jamiah NU, baik kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Hulu, Rimbo Hilir. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Yang acara ini sebenarnya saya tidak tahu sebelumnya, hanya saya tahu setelah sampai di sini. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya perlu untuk membaca sejarah NU yang ini hampir-hampir tidak pernah dibaca. Pada tahun 1922 ketika di Saudi terjadi perubahan pemerintahan dari Said Hussein kepada Ibnu Saud, yang dikenal oleh orang-orang Indonesia yang membawa satu aliran baru yang melarang tahlilan di kuburan, melarang maulid Nabi, dan melarang macam-macam termasuk usolli dan lain-lainnya yang kita kerjakan. Malah konon beritanya pada waktu itu kuburan Rasulullah pun mau digusur. Ulama-ulama NU termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari merasa berkepentingan untuk membela ini semua untuk kepentingan dunia Islam, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia. Maka waktu itu dibentuklah yang namanya tim Hijaz. Nah, seandainya saya tahu sebelumnya, saya lengkapi ya karena tahunya mendadak, jadi teman insya Allah saya hafal kalau sejarah NU ini, karena saya NU tua, bukan NU yang sekarang ini, NU yang numpang kadang-kadang, tapi kalau saya NU senior, jadi tahu mulai bibitnya.
Nah, itu dibentuk oleh Hadratus Syekh namanya tim Hijaz. Tim Hijaz itu terdiri 3 orang, almarhum Haji Wahab Hasbullah, lalu guru dari masjid nama Syekh Al-Ghanawi, 1 ulama dari Pekalongan yang saya lupa. 3 orang itu diutus ke Saudi untuk berdialog dengan Ibnu Sud pada waktu itu untuk mempertahankan madzhabul arba'ah, madhab yang 4 ini dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk untuk mempertahankan kuburan Rasulullah supaya tidak digusur. Berangkatlah 3 orang utusan ini menuju Saudi Arabia dan terjadi dialog yang akhirnya boleh dikatakan almarhum Wahab Hasbullah bin Hijaz ini berhasil, sehingga tetap madzhabul arba'ah itu diakui dan kuburan Rasulullah menurut beritanya yang saya baca di tulisan itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Ini berkah perjuangan tim komite Hijaz namanya. Ini kadang-kadang NU yang baru nggak ngerti dan memang nggak tahu karena tidak diceritakan, cuma tahu NU itu aja. Tapi sejarah dari sebelum telurnya sampai menetas itu nggak tahu. Nah ini saya ceritakan dari awal. Jadi komite Hijaz ini kembali ke Indonesia, lapor sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa kita berhasil mempertahankan madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal secara panutan umat Islam. Kemudian mereka mau membubarkan diri, karena tim sudah selesai. Nah, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak boleh membubarkan diri supaya ini tetap menjadi semacam organisasi. Sebab apa? Orang Indonesia nanti pasti mondar-mandir ke Mekah. Kalau itu ketemu dengan ulama-ulama yang melarang tahlilan dan marhabanan, tentu akan berpengaruh ke Indonesia. Nah, maka komite ini tidak dibubarkan, lalu menjadi bernama Hizbul Wathon, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini berjalan, akhirnya dalam musyawarah di Surabaya, Nahdlatul Wathon ini dirubah menjadi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Jadi tahu sejak telurnya. Nah, ini organisasi karena waktu itu pada zaman Belanda mendirikan organisasi ini selalu dicurigai oleh Belanda, takut gerakan-gerakan politik. Kalau gerakan politik tentu oleh Belanda ditembak. Sehingga para kiai ini mengambil langkah bahwa organisasi ini adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Jadi oleh Belanda diizinkan tahun 26, kira-kira Indonesia masih 19 tahun lagi mau merdeka, di bawah cengkraman Belanda ini. Kalau gerakan politik, mesti ditangkap. Jadi kita berupa gerakan sosial keagamaan di dalam menjaga ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu dalam akidahnya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi, di mana di dalam menganalisa ilmu tauhid itu berdasarkan Quran dan hadis, kemudian baru berdasarkan dalil akal. Kita mengutamakan Quran dan hadis, tidak mengutamakan akal. Berbeda dengan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah itu mendahulukan akal daripada Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis yang tidak masuk di akalnya itu tidak bisa diterima. Ahli sunnah tidak.
Ahli sunnah itu mengutamakan Quran dan hadis. Sehingga ketika zamannya Al-Imam Al-Basori, di satu majelis taklim itu timbul satu masalah. Orang Islam yang berbuat dosa besar masih mukmin apa tidak? Orang Mu'tazilah menjawab tidak mukmin. Mengapa? Karena imannya nggak benar. Masa mengaku mukmin tapi dia berbuat dosa besar? Jadi tidak mukmin. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Dia tetap mukmin, tapi mukmin yang berdosa. Tapi imannya tetap. Karena dikembalikan kepada dalil Quran dan hadis. Orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya termasuk orang yang beriman, ahlul kiblah. Di dalam ilmu fikih, ahli sunnah wal jamaah itu berdasar Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya tentu kalau perinciannya nggak sempat saya dijelaskan di sini, ngaji usul fikih. Ya. Quran, hadis, ijma, kesepakatan para ulama, kemudian hukum qiyas. Hukum qiyas ini termasuk sumber di dalam ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dalam ilmu fikih kita tetap mengikuti daripada madhabi salah satu dari madhab yang 4. Kebetulan kita di madhab Syafi'i. Lah disinilah NU untuk menjaga ajaran ini, dan ajaran ahli sunnah wal jamaah itu bukan milik NU saja, tetapi milik dunia Islam. Jangan saudara sangka bahwa yang ahli sunnah wal jamaah hanya orang NU di Indonesia saja, tidak. Orang Malaysia pun walaupun tidak ada NU, ahli sunnah wal jamaah seperti kita. Ya tahlilan, ya marhaban, dan ya usolli. Di Mesir mereka ahli sunnah wal jamaah seperti kita. Nah, cuma di Indonesia ini untuk mengkoordinir menjadi wadahnya ahli sunnah wal jamaah ini oleh Hadratus Syekh bersama ulama-ulama NU itu pada tahun 26 dilahirkan Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan ajaran ini. Walaupun Nahdlatul Ulama pada itu jam'iyah, tapi dalam menuju kemerdekaan Republik Indonesia ini NU pun juga gerakannya politik. Walaupun tidak partai, tidak gerakan organisasi politik. Kenapa? Di dalam menyusun kemerdekaan Republik Indonesia, NU ikut. Maka Kiai almarhum Kiai Wahid Hasyim termasuk panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti politik. Karena yang disebut politik itu ialah ilmu yang mempelajari bagaimana mengatur suatu negara. Itu namanya politik. Jadi di dalam pergerakan kemerdekaan pun NU tidak absen. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah memberikan fatwa bahwa perang melawan Belanda itu hukumnya syahid. Karena itu melawan orang kafir yang dolim, berarti politik. Karena ingin membangun suatu negara yang merdeka, membebaskan dari Belanda, politik. Nah, begitu Indonesia merdeka, yang mempunyai rencana mendirikan satu partai politik Islam termasuk Nahdlatul Ulama, yang waktu itu setelah merdeka berdiri partai politik Masumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang otaknya NU, dan NU masuk di situ bersama-sama dengan kekuatan Islam lainnya, dengan Muhammadiyah dan lain-lainnya. Jadi kita dulu dari 45 sampai 52 itu
di dalam Masyumi? Ya karena beberapa hal menurut yang saya baca dalam tulisannya itu, berhubung di Masyumi ini ya istilahnya itu NU yang tahlilan, tapi giliran berkatnya kita nggak kebagian. Kadang-kadang di Departemen Agama itu dirjen-dirjen semuanya NU nggak kebagian, pakai kita yang tahlilan, giliran berkat nggak dapat. Nah, kemudian muktamar NU di Palembang tahun 52 diputuskan NU menjadi partai politik Nahdlatul Ulama. Jangan lupa saudara bahwa NU itu partai politik. Partai politik Nahdlatul Ulama berdasarkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikutlah pemilihan umum tahun 56. Ternyata Nahdlatul Ulama jadi partai besar, walaupun partai baru dibanding dengan Masyumi, dengan PNI dan PKI. Begitu jadi partai baru, hasil Muktamar Palembang kesepakatan ulama bahwa NU politik terang-terangan. Nah, disitulah NU jadi besar. Setelah jadi partai politik, NU jadi besar. Karena berperanan dalam mengatur negara. Di mana NU menang, bupatinya mesti NU. Karena Bung Karno menyerahkan, di mana partai itu menang, ya itulah yang jadi bupati. Masih nggak banyak NU jadi bupati, banyak NU jadi koramil, banyak NU jadi sektor polisi. Jadi NU itu semarak, besar, dan di pusat NU itu berperanan menjadi Menko, pernah menjadi wakil perdana menteri NU Kiai Ibn Khalid, jadi menteri Kesra, menteri agama, menteri sosial, jadi ketua MPR, berperanan. Dan diperhitungkan waktu itu ketua MPR-nya Pak Subhan Setki, ketua DPR-nya Pak Saihu. Jadi NU pegang peranan, jadi besar dan hebat, dan ikut mengatur negara, dan ikut menentukan corak bangsa ini. Karena mempunyai peranan sebagai ketua MPR, mempunyai peranan sebagai ketua DPR, menjadi menteri, menjadi anggota DPR langsung dengan nama fraksi Partai Nahdlatul Ulama. Tahun 65 terjadilah pergerakan PKI. Nah, ketika pergerakan PKI muncul, Nahdlatul Ulama bersama-sama pemerintah yang mendirikan Orde Baru itu, yang mengusulkan Pak Harto jadi pejabat presiden itu Pak Jamaluddin Malik dari PBNU, berperanan menentukan dalam negara. Dan marah NU, semua orang bisa ngaku NU karena ingin jadi bupati, ingin jadi anggota DPR, untuk memperjuangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebih sejarah yang kadang-kadang yang sekarang itu yang muda-muda nggak ngerti, tahunya NU Jamaah itu saja, tidak politik. Dulu seluruh ulama sepuh politik. Kiai As'ad, anggota konstituante dari Partai Nahdlatul Ulama di Bandung. Kiai Mahrus itu anggota konstituante di Bandung dari Partai NU. Kiai Ali Maksum, semua kiai sepuh masuk. Yang muda-muda jadi anggota DPR. Kiai Wahab sampai meninggal dunia anggota DPR Partai Nahdlatul Ulama. Kiai Bisri Samsudin meninggal dunia anggota DPR P3. Asalnya di Nahdlatul Ulama ke P3. Jadi semarak NU.
Gerakan NU dari ranting-ranting sampai NWC itu semangat. Waktu itu termasuk saya. Nah, tahun 71 yang mengusulkan Pak Harto jadi presiden itu NU. Yang mengusulkan sampai berjalanlah tahun 71. Nah, yang asalnya Sekber Golkar, sekretaris bersama golongan karya yang bukan politik, dia pindah menjadi kekuatan politik. Nah, disitulah NU banyak dihabisin. Termasuk di daerah di luar Jawa yang paling dahsyat. Semua sekolah-sekolah NU yang di bawah Ma'arif habis. Jadi Golkar semua. Orang-orang NU yang transmigrasi Golkar semua 100%. Iya, saya tahu dan itu sudah akui keadaan darurat. Betul, keadaan terpaksa. Mau kemana larinya? Sudah harus begitu, saudara. Dan saya juga bisa mengerti. Nah, kemudian pengajian-pengajian NU waktu itu dilarang. Apalagi pembicaranya Supran Makmun, pasti dicoret. Saya jadi sasaran utama dengan almarhum Kiai Hasyim Adnan. Asal pembicara pengajian NU di seluruh Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, asal nama Supran Makmun. Mungkin Kiai merasakan itu di Salatiga, asal nama Supran Makmun pembicara pasti dilarang. Politik dibonsai oleh Pak Harto. P3 ada tapi dibonsai, tingginya diukur, nggak boleh lebih dari sekian sentimeter. PDI pun ada tapi tingginya tidak boleh melampaui sekian sentimeter. Kalau Golkar 100 meter, P3 ditambah PDI waktu itu tidak boleh lebih daripada 50 cm. Kalau Golkar 1 meter. Nah, lalu para ulama ini berpikir, termasuk Pak Saihu almarhum, termasuk Pak Idam, termasuk Bisri, berpikir ini politik dibonsai. Walaupun kita biar berjuang secara maksimal pun tidak ada gunanya karena sudah dibonsai, tingginya sudah dibatasi. Dan ini bukan rahasia. Saya kira dari transmigrasi lebih tahu dan lebih merasakan yang ini daripada saya. Dibonsai semua. Jadi saya supaya generasi ini tahu sejarah ini. Nah, waktu itu timbul wacana politik harus dilawan dengan politik. Supaya pengajian NU tidak dilarang, karena sendinya NU ini, kekuatan NU itu di mulutan. Rojabiyah. Kalau Rojabiyah dan Maulutan Marhaban itu dilarang, disinilah kekuatan NU. Haul, ini kekuatan NU tuh haul, Marhabanan, Isra Mi'raj, Manakiban. Dan kalau ini dilarang, dikhawatirkan lama-lama NU itu semakin lemah. Timbullah wacana Muktamar Semarang. Kita begini aja lah, ngakalin Orde Baru. Kita politikin politik dengan politik, kembali ke Hitoh tahun 26. Hitoh tahun 26 itu kayak zaman Belanda. Kita disuruh kembali ke zaman Belanda. Karena kita kembali ke Hitoh tahun 26, tidak bergerak di bidang politik pada zaman Belanda, politik diserahkan pada P3. NU tetap, tapi semua orang NU masuk di P3. Tidak ada perpecahan dan tidak ada perubahan, walaupun ada kecil. Nah, disitulah NU kembali ke Hitoh tahun 26, politik masuk di P3. Kemudian setelah tahun 98 terjadi lagi, secara ini kan cuma ulangan tuh, cuman fenomenanya yang berbeda. Kalau dalam ilmu politik itu yang namanya sejarah itu naik turun, naik turun, naik turun, cuma itu aja. Nggak ada sejarah lurus gini, nggak ada.
Sejarah garis lurus itu tidak ada. Kalau namanya sejarah, ya naik, ya turun, ya naik, ya turun. Maka kalau jadi pemimpin bangsa, lebih baik turun daripada diturunkan. Karena yang namanya pemimpin bangsa dimanapun saja di dunia berlaku hukum piramida ini. Pemimpin manapun tidak mau turun pasti diturunkan. Di Filipina, di Iran, di Amerika, di Eropa. Maka pemimpin itu kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, lebih baik turun sendiri aja. Enak turunnya itu. Kalau diturunkan kagak enak. Nah, 598 terjadi lagi gerakan rakyat yang menurunkan Soeharto. Masuklah kita ke arena reformasi. Nah, ketika reformasi itu, saya lah orang yang pertama kali menulis surat kepada PBNU. Ini situasi politik sudah berubah. Kembali ke tahun 56, demokrasi liberal. Maka segeralah NU mengambil langkah supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Mengambil langkah untuk menyalurkan saluran politiknya warga Nahdlatul Ulama ini. Apakah NU kembali kepada hitoh tahun 52 menjadi partai politik, atau NU menyalurkan secara positif kepada salah satu partai yang bersatu? Nah, itu saya. Karena saya waktu itu mempertahankan partai yang harus dibikin oleh NU itu tahun 99. Pak Harto turun 21 Juni. Nah, setelah itu saya mempertahankan satu. Kalau NU bikin partai politik berasaskan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Supra Makmun di dalam, dan akan saya perjuangkan walaupun nyawa saya harus dikorbankan, asal Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu saya. NU tetap hitoh. Akhirnya perkembangannya tanpa setahu saya berdirilah PKB. Yang saya tahu pengurusnya ini tidak semua orang Islam, termasuk ketua wilayah yang Kristen, Dewan Suro yang Kristen ngumpul di situ. Tidak mungkin saya ambil langkah keluar. Sudah, itu selesailah. Yang penting sekarang bagi NU ini, yang penting bagi saudara, ingat kepada lahirnya NU ini untuk mempertahankan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana sekarang itu paham-paham yang bermacam-macam dimasuk. Jadi kalau kita sekarang ini, mestinya NU sekarang ini kegiatannya 2 kali lipat daripada NU zamannya KWAH. Karena tantangannya lebih berat saudara sekarang. Kalau zaman KWAH itu tidak terlalu berat, televisi tidak ada, internet tidak ada. Sekarang tantangan kita dengan film-film pornonya, dengan segala macamnya, maka NU sekarang ini mestinya kegiatannya di masyarakat 2 kali lipat. Saudara tidak usah melihat NU yang di mana-mana, lihat NU yang ada di Tebo saja, supaya nggak pusing. Ya, kalau nanti melihat NU yang di Jakarta, yang di Banten, yang di Jawa Timur, pusing saudara nanti. Maka saya tiap masuk ke daerah, sudah nggak usah memikirkan NU yang di mana lah. NU Tebo. Bagaimana supaya Ahli Sunnah wal Jamaah di Tebo ini sekarang orang bangga dengan NU? Gimana? Kalau tadi orang sudah tidak bangga dengan NU-nya, kecuali kalau mati, yang mau di NU kan takut tidak dibacain talqin, takut tidak ditahlilin, baru ketika sakaratul maut ngaku NU. Hendaknya bagaimana sekarang supaya kita ini supaya kita ini orang merasa bangga. Jadi NU itu bangga gitu loh, mungkin satu kebanggaan. Orang kalau sudah bangga,
itu nanti akan memperjuangkan. Lah kalau tidak merasa bangga bagaimana? Saya tidak merasa bangga menjadi orang NU. Mengapa? Lah ini yang perlu dipelajari. Mengapa mereka tidak bangga dengan NU ini? Karena NU barangkali tokoh-tokohnya banyak yang membingungkan. Dan sekarang tidak usah dibingungkan. Kalau Anda sudah siap untuk kembali pada fitrah, jujur. Kalau sudah kembali pada itu, garap pendidikan, garap dakwah. Politik serahkan masing-masing. Mau kemana kek orang NU persilakan, tapi tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga orang NU yang ada di Golkar untuk NU, orang NU yang ada di P3 untuk NU, orang NU yang ada di PKB persilakan tapi untuk NU, orang NU yang ada di PNU untuk NU. Sekarang timbul lagi partai baru, lebih membingungkan lagi, Partai Kebangkitan Nasional Umat. Nasional umat. Saya sendiri nggak paham mau kemana ini nasional umat ini. Kalau Nahdlatul Ulama sudah jelas, anggaran dasarnya jelas 100% sama dengan NU. Nah sekarang Partai Kebangkitan Nasional Ulama, kalau diperpanjang, kalau tidak diperpanjang saudara tertipu. PKNU, NU. Nah itu berbondong-bondong saudara. Coba perpanjang, tanya Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Saya sendiri bingung. Mudah-mudahan saudara nggak bingung. Ya sudah, itu urusan politik lah. Orang NU yang ada di PKNU pun untuk NU, gitu. Sehingga NU itu gemuk. Orangnya itu menyebar, ada di Golkar untuk NU, ada di P3 untuk NU, ada di PKNU untuk NU, ada di P3, ada di PDI untuk NU. NU, gemuk di NU, tidak usah bicara politik, bicara pendidikan, bicara dakwah, bicara pengajian, bicara khot, bicara tahlilan, bicara mahabatan, bicara rojaujah, diaktifkan. Ini salah satu jalan keluarnya. Maaf, dalam hal ini orang Muhammadiyah lebih dewasa dari kita. Coba lihat, tidak ada tokoh Muhammadiyah yang masuk Golkar dan tokoh Muhammadiyah yang masuk P3 yang berantem caci mencela, celah-mencela, tidak ada. Tidak ada. Yang Muhammadiyah masuk P3, masuk Golkar, tidak mencela. Tapi yang saya prihatin di NU, kalau sudah berbeda, begitu naik panggung, bukan soal negara yang diomong, mencela kiai lain yang masuk di P3, kiai P3 mencela kiai yang tidak. Bagaimana NU tidak hancur? Sini hancurnya NU. Begitu NU masuk P3 kiainya, ada NU masuk Golkar, bukan soal negara yang dibicarakan. Langsung kiai P3 menghantam kiai pribadi kiai Golkar yang NU. Nanti yang di PDI begitu terus, akhirnya timbullah sentimen dan timbullah hasud dengki yang berkepanjangan. Ini yang sering dialami oleh saudara. Saya tidak perlu menutup-nutupi. Dan inilah yang ada pada saudara sekarang ini. Coba kalau niru Muhammadiyah, tidak. Persilakan kau NU, kata ketua cabang ke Golkar, tolong rezekinya di Golkar setor ke NU. Dan kau di situ usahakan untuk meng-NU-kan orang Golkar supaya di Golkar Ahlussunnah wal Jamaah berjalan. Kau ke P3, tugasmu di P3, bagaimana orang P3 supaya tahlilan semua, duitnya kasih sama NU. Kau ke PDI, bagaimana PDI itu supaya tahlilan, supaya khol, supaya marhabanan, duitnya kasih sama NU. Di antara tokoh-tokoh yang ada di PDI NU dan tokoh NU yang di P3 tidak ada caci mencaci dan celah mencela. Insya Allah NU gemuk. Itu salah satu jalan keluarnya. Kalau ini diteruskan,
percaya Presiden Makmur, runyam. Teruskan aja kalau ingin runyam. Berhenti sekarang. Jadi mati seperti berhenti. Kalau memang kembali ke kita, membingungkan lagi. Kadang-kadang NU-nya bicara hitoh, tapi yang direbut DPR, yang direbut pilkada. Ini kan membohongi dirinya NU. Saya harus bicara transparan. Bukan iya. Nah, kalau kita sudah tidak usah bicara politik dong, nggak usah mencampuri pilkada. Kalau NU mencampuri pilkada, mendukung salah satu calon, berarti sudah politik. Sudah politik. Ini saya kasih tahu sama saudara. Yang mendukung pilkada itu ya partai-partai politik aja. Kalau itu ditanya, Petro mendukung bupati mana? Maaf, terserah saudara. Saya cuma urusan tahlilan, marhabanan, hall, pendidikan. Baru tidak membingungkan. Yang membingungkan rakyat itu justru NU-nya yang membingungkan. Mengapa? Di depan rakyat bicara hitoh, di belakangnya setiap saat politik yang digeluti. Jadi rakyat jadi bingung. Nah sekarang supaya tidak bingung, saya kasih petunjuk. Kalau tidak bingung, kalau betul-betul Anda sebagai pemimpin DPC akan kembali ke total lockdown, jangan mencampuri politik sama sekali. Sampai pilkada pun jangan mencampuri. Urusi NU. Sebarkan NU ke Golkar, sebarkan NU ke P3. Kalau perlu NU yang di Golkar gajinya sekian persen untuk NU. Orang balik dengan calon. Yang NU ke P3 gajinya di DPR sekian persen untuk NU. Orang NU yang duduk di DPR lewat PDI sekian persen untuk NU. Kira-kira NU gemuk nggak gitu? Gemuk. Lah bagaimana NU mau gemuk? Oh yang di DPD, yang di P3 berantem dengan yang di Golkar, yang di Golkar berantem dengan DPR, dan berantem dengan yang di PKB. Hancurlah, runyam Nahdlatul Ulama. Kalau dengan saya nggak takut, apalagi kan sudah. Dengan menteri saya nggak takut, dengan presiden saya nggak takut. Kalau nggak benar saya takut, apalagi sudah. Saya kesusuan. Satu-satunya jalan keluar itu satu tadi ya, solusi yang terbaik ini. NU hitoh, jangan bicara politik. Malah bikin kader. Ada NU yang ke Golkar untuk meng-NU-kan, mengahlisunahkan orang Golkar. NU lepas ke P3 untuk mengahlisunahkan orang P3. Orang NU sebagai kader lepas ke PDIP untuk mengahlisunahkan orang PDIP. Berdakwah di situ. Di mana orang NU kita kader sekali, bukan musuh. Di kita kader. Nah, itu satu-satunya jalan. Bisa apa tidak terserah kepada NU-nya. Jalan yang terakhir yang mungkin agak pahit, tapi bisa mempersatukan. Satu-satunya kembali NU pada tahun 52 menjadi partai politik Nahdlatul Ulama seluruhnya kompak, insya Allah bersatu dengan dasar Islam al-Sunnah wal Jamaah, bisa bersatu dan tidak membingungkan. Jadi ada dua cara kembali pada politik sekalian, daripada setengah-setengah atau 100% selaku jamiah. Jangan pikirkan politik, malah orang itu dikader untuk masuk ke semua partai politik. Jangan hanya di PKB saja, semua partai politik sebagai masuk ke NU dengan tugas engkau wajib mengahli sunnah wal jamaah di mana kau berada. Tugasnya, rezekimu tolong setor ke NU. Jadi kalau DPRD yang dari Golkar nyetor ke NU, DPRD yang di P3 yang NU nyetor ke NU, orang NU yang berada di PKB nyetor ke NU, yang ada di PDP nyetor ke NU tiap bulan. Kira-kira gimana NU kira-kira? Marah, warak, gemuk. Warak gemuk bisa ngurusi pendidikan,
bisa ngurusi dakwah tahlilan. Nah ini saya kasih jalan keluar karena saya tuh NU tua, ada caranya, cuman bisa enggak? Masalahnya itu jalan pertama yang bisa ditempuh. Ya jalan kedua, yang terakhir ingin mempersatukan itu satu-satunya ya jadi partai politik. Tegas seperti langkahnya ulama-ulama dulu. Seperti langkahnya Kiai Wahab, Kiai Bisri, Pak Idam Maulid, Pak Saifuddin, semua sesepuh NU itu politik. Mengapa kita akan menyalahkan mereka? Dan kalau sekarang saudara menyalahkan NU jangan dibawa ke politik, itu nggak benar. Kalau begitu sesepuh NU salah semua. Sekarang saudara berani menyatakan Kiai Wahab nggak benar, Kiai Bisri nggak benar, yang membawa NU menjadi partai politik sekian puluh tahun, 26 tahun NU jadi partai politik. Berani menyalahkan Kiai Sepuh. Kalau ingin kualat persilakan. Saya bisa cerita. Mengapa saya bisa tidak terbuka begini? Ya karena NU saya bukan NU tempelan. Saya kader NU mulai saya kecil, dan di NU saya bukan langsung jadi pengurus PBNU semuanya Pak Saifuddin, tidak. Mulai dari Ibnu saya bergerak, sampai di Ansor saya bergerak, sampai di PMII saya bergerak, sampai di pengurus cabang saya bergerak, sampai pengurus wilayah saya bergerak, sampai pengurus PBNU. Pada zamannya Kiai Wahab, pada zamannya Pak Idam Maulid, pada zamannya Kiai Anwar Musaddad. Semua Kiai Anwar Musaddad, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Asnullah, Pak Idam Maulid, semuanya, Kiai Asnad, Kiai Lerboyo, Kiai Ali Masum, semuanya itu politik dan duduk di DPR semua. Apa mereka salah? Kalau cuma kamu malu bilang ke Hito, ya persilakan Hito yang benar. Sekarang sudah atur cara saya ini, insya Allah selamat. Betul? DPJ Hito urusi dakwah, tahlilan, hol, marhabanan, pendidikan. Semua orang itu dikader, malah disuruh sampai dia nyuruh ke Golkar, ke P3, ke PDIP. Betul? Suruh. Dan kau dimana kau berada harus mentahmilkan orang-orang di situ semuanya. Bagaimana caranya? Sebagai kader NU, bagaimana supaya Golkar itu tahlilan holang, bagaimana P3 tahlilan holang. Berarti NU berhasil, mungkin lebih berhasil pada politik. Kalau ini konsekuen, kan tidak konsekwennya itu yang repot. Dan ini saya katakan 75%, barangkali 9% tidak konsekuen dengan hitonya. Sekarang saya tanya saudara, jujur dengan saya, saudara sekarang di sini Ma'arif teruskan bikin tiap-tiap nanti. Cuma saya tanya sama ketua cabang, tolong berapa surat yang Anda terima dari pimpinan pusat Ma'arif tahun ini? Jawabannya tidak ada. Loh, kalau tidak ada, berarti di pusat mati. Bohong lagi. Katanya Hito, di pusat pun tidak ngurusi Ma'arif. Ini saya terbuka pada saudara, persilahkan saudara. Loh, buktinya tidak berjalan. Saya tanya ini ketua cabang, tolong berapa surat yang Kiai terima dari Ma'arif pusat tahun ini? Kasih sama saya suratnya. Nomor suratnya kasih sama saya. Ada enggak? Apa? Lah ini ngaku tidak ada. Lah kalau tidak ada, bagaimana? Saudara tidak ada petunjuknya. Nah, oleh sebab itu saya katakan dari awal, nggak usah pikirkan NU Lampung, NU Palembang, NU nggak usah. Kita pikirkan NU Tebo kembali kepada zamannya Kiai Wahab, hidupkan ini semuanya, sia-sia Islam ini sampai ke nanti bikin Ma'arif, bikin tahlilan, bikin marhabanan. Mari kita semarangkan, bangkitkan ini semua. Kalau tidak bisa hilang. Karena apa? Paham-paham lain mulai datang yang akan merusak kita ini. Nah, inilah kira-kira bahan yang saya berikan kepada saudara. Insya Allah benar. Saya
Saudara kalau bicara itu saya transparan, dia belak-belakan aja, kalau nggak bener, ya orang NU kalau nggak bener, ya nggak bener. Nah, kalau saudara ikut PKB, saya tidak menyalahkan, itu benar yang mendirikan NU. Kalau saya tidak ikut karena saya tahu di situ ketua wilayahnya Kristen, Dewan Suro itu ada yang Kristen dia. Kalau Kiai membayangkan dia Dewan Suro kan Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib. Saya datang ke satu daerah, bertemu dengan saya Dewan Suronya seorang pastor dia. Saya tahu, Anda tidak tahu. Benarlah kalau masuk PKB berbondong-bondong. Saya tidak menyalahkan saudara. Seandainya saya dulu menjadi orang Tebu, juga saya mesti PKB. Mesti saya PKB kalau saya orang Tebu. Sebenarnya saya nggak tahu. Tahunya NU yang bikin itu aja. Harus nonton. Karena saya di Jakarta tahu satu-satunya. Si A, si B-nya nggak bisa saya. Nah itulah maka saya harapkan saya supaya DPC Tebu ini kembalilah pada hitoh dan kaderlah anggota NU yang senang politik untuk memasuki semua partai politik. NU berdiri di atas semua partai politik. Kemudian kadernya masuk ke semua partai politik untuk berdakwah di partai-partai itu, meng-NU-kan mereka. Bagus kan Kay? Bagus kan petunjuk ini? Dan jangan dimusuhi. Dan pesan yang ke P3, jangan musuhi yang ke Golkar, akur-akur aja. Betul? Nah, maaf ya, karena di Indonesia ini mestinya kampanye partai politik itu bukan maki-maki orang. Misalnya contoh begini, kalau Golkar kampanye, kalau Golkar menang, ini konsepnya pertanian begini, ekonomi begini, perdagangan begini, pendidikan begini, agama begini. Tidak ada maki-maki, itu namanya demokrasinya dewasa. Masuk P3 kampanye, kalau P3 menang, ini konsep P3, pertanian begini, perdagangan begini, agama begini, pendidikan begini. Masuk PKB, konsepnya yang ditawarkan pada kalau PKB menang, begini, maki-maki nggak ada. Karena politik kita masih politik TK, demokrasi TK. Jadi begitu naik ke panggung, bukan konsep partai yang ditawarkan, langsung maki-maki kiai. Yang tidak ada hubungannya dengan negara. Apa artinya saya maki-maki Kiai Saifuddin? Karena Kiai Saifuddin P3, saya Golkar, dia maki-maki saya maki-maki dia. Urusan rakyat nggak ada, urusan maki-maki. Pengikutnya Kiai Saifuddin benci kepada saya, pengikut saya benci pada ini. Timbul bentrokan di lapangan, ini kerjaan Kiai sekarang, itu berhentikan. Hilangkan itu semua. Kalau itu hilang, insya Allah NU bagus. Saya kira cukup sekian saja lah sebagai pengantarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.